Oke, selamat siang teman-teman. Jadi welcome back to our channel. Di sini kita dari kelompok satu ingin presentasikan perihal tugas kita yaitu struktur perkerasan jalan. Mungkin bisa di next. Oke, untuk ketuanya sendiri itu ada Anwar Mahib, lalu ada 4 anggotanya. Ini yang botak Maesa Grausa Cakrabuana, terus ada Aljidan Mubarak, terus ada Amanda Sabina Putri dan juga ada Mita Antubila. Oke, untuk outline outline apa aja sih yang kita bakal bahas? Ya, pertama itu ada definisi. Setelah itu ada sejarah, fungsi-fungsi dan jenis-jenisnya. Lalu ada bahan-bahannya, terus ada lapisan jalan. Dan yang terakhir itu ada data properties tanahnya. Oke, untuk definisinya, kalau kita mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 pada pasal 1 ayat 4, di situ dijelaskan yang mana jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas yang berada pada permukaan tanah dan atau air, serta di atas permukaan air kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan berkabel. Oke, selanjutnya yaitu sejarah pada perkerasan jalan. Menurut Sukirman tahun 1999, sejarah perkerasan jalan dimulai bersamaan dengan searah umat manusia itu sendiri yang selalu berhasrat untuk mencari kehidupan dan berkomunikasi dengan sesama. Dengan demikian, perkembangan jalan saling berkaitan dengan perkembangan umat manusia. Lanjut. Nah, ini adalah tahapan-tahapan sejarah yang terjadi pada perkerasan jalan di Indonesia, di dunia. Oke, jadi yang pertama yaitu masa sebelum manusia mengenal hewan sebagai alat angkut. Nah, masa ini yaitu manusia itu diam atau menetap berkelompok di suatu tempat, mereka mengenal artinya jarak jauh dan dekat. Maka dalam membuat jalan, mereka berusaha mencari jarak yang paling dekat dengan mengatasi rintangan-rintangan yang masih dapat mereka atasi. Misalnya, bila melewati tempat-tempat berlumpur, mereka menaruh batu di sana-sini, melewati tempat-tempat berlumpur, mereka menaruh agar dapat melompat-lompat di atas. Bila melewati tanjakan yang curam, mereka membuat tangga-tangga. Kemudian masa yang kedua yaitu setelah manusia mengenal hewan sebagai alat angkut. Jadi masa ini yaitu konstruksi jalan itu sudah agak maju, yaitu bentuk jalan yang bertangga-tangga sebelumnya itu sudah dibuat menjadi lebih mendatar. Batu-batu yang jarang-jarang di tempat yang jelek atau berlumpur sudah dibuat lebih rapi dan menutup rapat tempat-tempat yang jelek. Kemudian setelah manusia mengenal kendaraan beroda sebagai alat angkut. Nah, pada masa ini yaitu bangsa Romawi abad ke-4 sebelum Masehi sampai abad ke-4 telah membuat jalan dengan perkerasan ukuran tebal 3 feet sampai 5 feet, yaitu sekitar 1 meter sampai 1,7 meter, dan lebarnya kurang lebih besar 12 meter. Perkerasan tersebut dibuat berlapis-lapis, seperti gambar yang ada pada samping. Jadi di situ yaitu ada kerikil dengan spesi kapur, kemudian di bawahnya itu ada batu-batu beronjol dengan spesi kapur, kemudian yang plus minus 60 inci yaitu ada batu-batu besar. Kemudian yang keempat yaitu masa pada perkembangan konstruksi perkerasan jalan pada akhir abad ke-18. Jadi pada masa ini terdapat dua ahli, yaitu yang pertama seorang Chris Thomas Talbot dari jembatan Lengkung dari batu, yaitu menciptakan konstruksi perkerasan jalan yang prinsipnya sama seperti jembatan Lengkung seperti berikut, yaitu prinsip-prinsip desakan-desakan dengan menggunakan batu-batu belah yang dipasang berdiri dengan tangan. Kemudian yang kedua yaitu berdasarkan pada John McAdam, yaitu tahun 1756 sampai 1836, yaitu John McAdam memperkenalkan konstruksi pekerjaan dengan prinsip tumpang tindih dengan menggunakan batu-batu pecah dengan ukuran terbesar yaitu kurang lebih 3 inci. Perkerasan sistem ini sangat berhasil pula dan merupakan prinsip pembuatan jalan secara maksimal. Selanjutnya, sistem ini disebut dengan sistem McAdam. Sampai saat ini, kedua sistem perkerasan dari John Adam dan Thomas Lyford ini masih sering digunakan di daerah-daerah Indonesia.
dengan menggabungkan menjadi sistem yang bernama Tafort-McAdam. Kemudian pada masa perkembangan konstruksi perkelasan pada jalan abad ke-19. Pada abad ke-19, kereta api ditemukan mulai pada tahun 1930. Jaringan-jaringan rel kereta api dibuat di mana-mana, maka angkutan lewat jalan raya mulai terdesak. Dengan sendirinya teknik pembuatan jalan tidak berkembang. Tetapi pada akhir abad ke-19, kendaraan bermotor mulai banyak, sehingga menuntut jalan darat yang baik dan lancar. Teknik pembuatan jalan yang baik timbul lagi. Kemudian yang terakhir yaitu pada masa perkembangan konstruksi perkerasan jalan pada abad ke-20. Nah, pada masa ini yaitu sesudah Perang Dunia I, tepatnya pada tahun 1920, banyak negara-negara mulai memperhatikan pembangunan jalan raya karena makin banyaknya angkutan kendaraan bermotor. Persaingan antar kereta api dan kendaraan bermotor juga mulai ramai karena masing-masing memiliki keunggulan sendiri. Untuk angkutan massal itu massal dan jaraknya jauh itu kereta api unggul. Sebaliknya pada kendaraan bermotor itu lebih unggul pada jarak yang pendek dan masa yang lebih dikit. Bahan bakar juga lebih mudah ditemukan pada kendaraan bermotor. Oke, itu saja dari saya, kemudian dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya adalah jenis dari perkerasan jalan. Jenis perkerasan jalan ada 3. Yang pertama, konstruksi perkerasan lentur atau flexible pavement. Perkerasan ini menggunakan aspal sebagai bahan pengikatnya. Lapisan perkerasan bersifat memikul dan menyebarkan beban lalu lintas ke tanah dasar. Seperti pada gambar ini adalah merupakan konstruksi dari perkerasan lentur, di mana memiliki lapis permukaan, lapis pondasi bawah, dan tanah dasar. Selanjutnya ada konstruksi perkerasan kaku atau rigid pavement. Perkerasan ini menggunakan semen sebagai bahan pengikatnya. Plat beton dengan atau tanpa tulangan diletakkan di atas tanah dasar dengan atau tanpa lapis pondasi bawah. Beban lalu lintas sebagian besar dipikul oleh plat beton. Nah, berbeda dari perkerasan lentur, perkerasan kaku hanya memiliki 3 lapis, yaitu lapis permukaan berupa beton, lapis pondasi, dan tanah dasar. Dan umumnya lapis pondasi bukan termasuk hal yang wajib ada pada perkerasan kaku. Yang terakhir adalah konstruksi perkerasan komposit atau composite pavement, di mana struktur perkerasan ini adalah perkerasan yang paling disukai oleh pengguna jalan, karena perkerasan ini merupakan kombinasi dengan perkerasan kaku dan lentur, sehingga konstruksinya berupa plat beton yang dilapisi lagi dengan aspal. Nah, selanjutnya, fungsi komponen struktur perkerasan jalan. Yang pertama, beban lalu lintas yang dilimpahkan melalui roda kendaraan mengakibatkan berkurangnya kekokohan jalan seperti lendutan, retak, berlubang, dan bergelombang sepanjang lintasan kendaraan. Itu tidak dikehendaki terjadi di perkerasan jalan, maka perlu stabilitas yang tinggi pada jalan. Yang kedua, memberi rasa nyaman dan aman kepada pengguna jalan. Oleh karena itu, permukaan perkerasan perlu kesat untuk memberikan gesekan yang baik antara muka jalan dan ban kendaraan, agar tidak mudah selip pada kecepatan tinggi, sehingga pengemudi bisa nyaman berkendara. Next. Baik, memasukin bahan penyusun jalan. Jadi yang pertama itu adalah mengetahui klasifikasi tanahnya. Jadi penggolongan jenis tanah itu dibagi menjadi 2 berdasarkan butiran tanah, yaitu primer dan sekunder. Terus yang kedua adalah agregat. Agregat ini terdiri dari batu pecah, kerikil, pasir, atau mineral lainnya. Pemilihan jenis agregat ini juga dipengaruhi oleh gradasi, kekuatan, bentuk butir, tekstur permukaan, kelekatan, dan sifat kimia. Bahan yang ketiga yaitu bitumen atau yang biasa sering kita dengar adalah aspal. Merupakan senyawa hidrokarbon yang berwarna coklat kehitaman yang terbentuk dari aspartaneous, resins, dan oils. Bahan yang keempat yaitu bahan tambahan aditif, yaitu bahan yang digunakan untuk meningkatkan daya lekat, titik lembek, dan modulus. Bahan yang kelima itu bahan pengisi atau filler, yaitu mineral yang lolos ayakan nomor 200. Beberapa bahan yang sering digunakan sebagai bahan pengisi ini yaitu flux, fly ash, dan debu berbutir. Selanjutnya yaitu lapisan jalan.
Menurut Zuckerman 1999, lapisan permukaan adalah bagian perkerasan terletak paling atas yang mempunyai fungsi sebagai yang pertama, lapisan perkerasan penahan beban roda. Lapisan ini mempunyai stabilitas tinggi untuk menahan beban roda selama masa pelayanan. Yang kedua, sebagai lapisan kedap air, sehingga air hujan yang jatuh di atasnya tidak meresap ke lapisan bawahnya dan melemahkan lapisan-lapisan tersebut. Yang ketiga, sebagai lapisan aus atau wearing course, lapisan yang langsung menderita gesekan atau menerima gesekan akibat rem kendaraan sehingga mudah menjadi aus. Dan yang keempat yaitu lapis yang menyebarkan beban ke lapisan bawah sehingga dapat dipikul oleh lapisan lainnya yang mempunyai daya dukung yang lebih baik. Ya, mungkin lanjut ke data properties tanah. Mulai dari pengertiannya, tanah dasar adalah bagian terpenting dari konstruksi jalan karena tanah dasar inilah yang mendukung seluruh konstruksi jalan beserta muatan lalu lintas di atas. Tanah dasar pula lah yang menentukan mahal atau tidaknya pembangunan jalan tersebut karena kekuatan tanah dasar menentukan tebal tipisnya lapisan perkerasan yang berarti menentukan mahal atau murahnya biaya pembangunan jalan tersebut. Jadi data properties tanah ini perlu diperhatikan dalam perencanaan perkerasan jalan agar nilai cost atau biayanya tidak terlalu mahal. Jadi harus diperhatikan dulu daya dukung tanahnya. Next. Nah, ini lokasi pengambilan sampelnya. Ada beberapa titik dalam pengambilan sampelnya. Lokasi sampel diambil pada daerah Institut Teknologi Kalimantan. Next. Nah, ini hasil dari uji boring dan sondir ya. Jadi dari uji boring dan sondir, ini diambil sampel dari titik pertama dengan kedalaman 14 meter, didapatkan nilai deskripsi yang menjelaskan bahwa tanah dari hasil pengujian itu adalah tanah clay atau lempung. Nah, dari itu diambil perpias untuk mengetahui nilai density sama SPT-nya. Untuk kedalaman 0 sampai 1 belum diketahui nilai density dan SPT-nya. Untuk kedalaman 1 sampai 7 meter didapat nilai density medium dengan penurunan 30 cm dalam 18 sampai 20 pukulan. Dan untuk 7 sampai 9 meter didapatkan nilai consistent atau density steep atau kaku dengan nilai NSPT 43 pukulan untuk 30 cm penurunan. Dan dalam kedalaman 9 sampai 14 meter didapatkan tanah keras dengan 60 lebih atau sama dengan pukulan untuk 30 cm penurunan. Next. Ini hasil uji sondir. Ada 6 titik dalam pengujian sondir. Ini untuk titik pertama dengan kedalaman 7 meter didapatkan resisten sebesar 207,32 dan total friction sebesar 219,03. Untuk lokasi kedua dengan kedalaman 9 meter didapatkan nilai resisten sebesar 202,27 dan total friction 283,21. Ini tidak terlalu signifikan perbedaannya. Yang didapatkan nilai terbesar untuk pengujian sondir adalah saat di titik kelima ya dengan kedalaman 7,2 dapatkan resisten sebesar 252,83 dan total friction sebesar 300,25. Okay, next. Ini hasil uji sondir interpretasi jenis tanah untuk titik sondir 3 sampai 6 itu diambil parameter untuk kedalaman 0 sampai 6 meter 0 sampai 0,6 dan 0,6 sampai 9 meter. Didapatkan untuk 0 sampai 0,6 nilai tahanan konusnya sebesar 0 sampai 20 kg per C dan nilai tahanan selimutnya didapatkan sebesar 3 sampai 6 dan diklasifikasikan jenis tanahnya masuk tanah clay atau city clay atau clay sill. Untuk kedalaman 0,6 sampai 9 didapatkan nilai tahanan konus sebesar 0 sampai 250 dan nilai tahanan selimut sebesar 0 sampai 2 dan jenis tanah masuk ke tanah sand atau pasir atau city sand.
Untuk lokasi pertama dengan kedalaman 0 sampai 7,4 didapatkan nilai tahanan konus sebesar 0 sampai 250 dan Fe sebesar 0 sampai 3 dan masuk ke dalam jenis tanah sand atau silty sand. Next. Nah, ini data properties tanah dari hasil laboratorium didapatkan untuk dua kedalamannya ini ya. Untuk yang di sebelah kiri itu kedalaman 5 meter di titik pertama, untuk di sebelah kanan itu kedalaman 10 meter di titik pertama. Ada beberapa data penting yang harus diperhatikan dalam perencanaan kekerasan jalan. Yang pertama adalah kadar air. Jadi kadar air yang didapatkan dari hasil pengujian tanah di ITK ini didapatnya nilai sebesar 24,992% untuk kadar air tanahnya. Untuk berat volumenya atau unit weight didapatkan sebesar 1,699. Untuk spesifik gravitinya atau berat jenis didapatkan 2,479 dan beberapa macam parameter lainnya yang bisa teman-teman baca ya. Ada parameter yang penting lagi seperti kohesi didapatkan nilai 0,0091 kg per cm pangkat 2 dan nilai sudut geser sebesar 8,72 derajat untuk lokasi pertama dengan kedalaman 5 meter. Untuk kedalaman 10 meter didapatkan nilai kadar air sebesar 29,132, berat volume sebesar 1,756, berat jenis sebesar 2,653 dan kohesi sebesar 0,0145 serta sudut geser sebesar 20,97 derajat. Oke. Next. Ya, mungkin itu aja presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata dalam penyampaian mohon dimaafkan. Saya cukupi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.